Pak, saudara-saudara, saya sangat terharu dengan adanya malam ini. Warga RT 1, RT 2, RW 4, dan RW 3 mengadakan santunan anak yatim dan duafa. Diawali dengan sholawat. Ini tanda bukti bahwa warga RT 1, RW, RT 2, RW 4, RW 3 ini cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terutama cinta kepada Allah. Dan saya yakin warga ini semuanya akan dijauhkan dari balak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dijauhkan dari malapetaka dan rahmat dan hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, rizkinya dijembarkan oleh Allah taala. Sing susah mudah-mudahan diberi bunga. Yang punya utang semuanya mudah-mudahan cepat dibayar, gak utang lagi tapi. Dan mudah-mudahan yang susah rizkinya Allah Ta'ala memberikan yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, katanya ya, yang belum punya istri mudah-mudahan punya jodoh yang solehah, yang perempuan soleh, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, membuat kebaikan itu dikatakan mudah, juga tidak mudah. Seperti ini, Masya Allah, warga saya guyup, tapi sayang, saya tidak disantuni, padahal saya mantan yatim. Saya ini mantan yatim, ditinggal orang tua dulu, abah masih usia 11-12, tadi 3 tahun yatim, tapi dulu gak ada yang nyantuni. Alhamdulillah sekarang ini yatim, Masya Allah. Di mana-mana pertemuan ada, termasuk surah ini, bulan Muharram, banyak rizkinya. Termasuk ini termasuk tanda bahwa perkembangan masyarakat, khususnya di sepanjang dan di warga sini, tanda peningkatan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, kula mboten kata-kata bahwa dari pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah. Hakadha wa sara bis sabab wal wusta wa faraja bainahuma. Bahwa kanjeng Nabi niku dawuh, sinten sing nyantuni yang peduli kepada anak yatim niku benjing teng swarga kali kanjeng Nabi berdampingan. Hakadha koyo ngene kanjeng Nabi, langsung nyanyi kasih isyarah. Telunjuk jari telunjuk dengan telunjuk tengah. Ini besok panjenengan semuanya yang nyantuni dan termasuk yang hadir, besok ini akan bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur surga kados petunjuk niki. Jadi jari petunjuk dan jari tengah. Sangat dempet benjing panjenengan. Jadi tidak rugi menyenangkan ini, termasuk mengeluarkan malam ini untuk anak yatim dan duafa dan masakin. Karena termasuk orang-orang yang mendustai agama Allah, orang yang membentak dan tidak peduli kepada anak yatim, dan tidak memberikan dan tidak peduli kepada masakin, yaitu orang-orang miskin. Itu digandeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk bapak-bapak saudara-saudara, uang jenengan semuanya itu diganti surga besok. Kalau Ta'ala sedikit banyak sama. Jenengan sekarang ini sama dengan menyantuni anak yatim seluruh dunia. Jangan rugi, gak rugi. Makanya termasuk duafa, termasuk masakin, janda-janda lah niki. Saya bacakan hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Jelaskan as-sa'i ala armalah wal miskin kal muhajir fi sabilillah wa hasibuhu qala kal qa'imil ladzi la yafturu wa kas-sha'imil ladzi la yuftir. Dari pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten sing bantu janda, tapi cok dipilih janda muda tok nggih. Nah, kok dipilih janda muda Pak Daman ini nggih. Nah, jadi janda itu termasuk orang miskin. Yang membantu niku mbenyen termasuk orang kal muhajir. Ini ku kal mujahidin fi sabilillah. Pahalanya seperti orang-orang yang jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Ini termasuk keuntungan
orang yang peduli, yang masuk membantu, termasuk janda. Kalau sudah janda berarti gak punya suami, perlu dibantu, yang tua maupun yang muda. Dan termasuk miskin. Makanya miskin termasuk nih ya harus jangan terlalu jomplang ngasihnya. Nah, misalnya kalau yatim sekian, ya miskinnya 400 seperti itu. Jadi jangan terlalu jomplang, karena ini sama-sama dalam Al-Quran digandeng oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan termasuk. Dan selain mendapatkan pahala orang-orang itu seperti orang mujahid, diibaratkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata tiang itu yang tahajud, bangun tahajud malam untuk ibadah pada Allah, siang untuk puasa, yaitu sampai termasuk masa masa usianya. Jadi ganjaran ini yang niku sing bantu janda dan termasuk miskin, niku termasuk selain satu mendapatkan pahala orang-orang mujahid atau orang yang jihad fisabilillah, dan seperti bangun malam ini bangun tahajud malam penuh untuk tahajud dan siang untuk berpuasa. Ini puasa penuh, siang seperti siang seperti masa usia sampai usia lanjut sampai usia habis. Ini kita masuk orang yang bantu janda nih. Makanya pahala sangat besar. Jadi yatim juga dan miskin juga, janda juga. Karena apa? Yatim niku wau. Kalau yang hanya yatim tok, bukan yatim piatu, berarti punya janda, ibu. Ibunya tidak boleh ngambil haknya anak yatim niku wau tanpa izin, tanpa diridhoi oleh anaknya, karena itu haknya anak yatim. Makanya ibunya perlu juga dibantu. Yang janda, ibunya dibantu sendiri, haknya ibunya nanti, atau janda yang lain. Jadi apa jenis? Iki siapa jenis? Siapa? Hamdani ngomong janda kok semangat rupanya Hamdani. Jadi apa niku wau? Janda berarti orang yang ditinggal suaminya. Kalau punya anak berarti jandanya yatim, jadi ibunya yatim. Kalau gak punya anak berarti ya janda tok. Janda kembang, nopo janda nopo nggih. Niki termasuk perlu dibantu. Karena apa? Hak yatim bukan haknya ibunya. Ibu tidak boleh ngambil itu kalau tanpa diizini oleh anaknya, harus izin. Misalnya pas oleh 700 baru ibu kaya pasar tukang emas kanggo ibu mboten asal. Dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Itu berarti mengambil hak anak yatim. Nah, makanya juga perlu dibantu juga janda. Taman, lewis janda mesti ngelirik saya jan. Yang dikerawuk karo bojone kan. Jadi itulah bapak-bapak saudara. Jadi miskin itu juga perlu. Jangan jomplang kalau ngasih napa niku yatim, termasuk miskin, masakin, atau fuqara. Fuqara itu yang sangat membutuhkan. Fuqara itu kalau bisa kulanggai gambaran itu, makanya di Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara. Kenapa fuqara itu taruh depan? Kalau saya yang menggambarkan itu versi kula. Jadi satu hari itu misalnya kebutuhannya itu 10.000, gak sampai separuh daripada kebutuhan itu yang berolehnya. Sangat fuqara. Jadi minta kepada orang lain, minta sedekah, minta zakat, diperbolehkan. Lah kalau masakin cukup tapi tidak bisa untuk yang lain, hanya untuk makan orang-orang yang miskin. Makanya fuqara itu juga dipedulikan juga dengan cari. Jangan sampai ada di lingkungan ini yang tidak makan. Jangan dosa kalau itu ada lingkungan tahu persis tapi tidak makan, jangan kaya tapi dibiarkan. Karena bapak-bapak, saudara-saudara, belajar terakhir menyampaikan di atas salihin, kumtu ala babil jannah fakana amatun min dakhalaha al-masakin wa ashabul jannah mahbusun ghairu anna ashabin nar qad mira bihim ila an-nar wa kumtu ala babin nar fa idza aman man dakhalaha an-nisa.
Niki Kanjeng Nabi singkat mawon berdiri tegak wonten pintunya surga. Kanjeng Nabi itu melihat orang pertama masuk surga itu orang-orang miskin, orang yang tidak kecukupan, itu yang masuk surga dulu. Tapi sholat 5 waktu, miskin gak sholat ya berdoa kalau mau dibek-bek ya. Sholat 5 waktu, seringnya saya sampaikan, tetap sholat. Jadi hanya Nabi ini berdiri depannya pintu surga, itu yang masuk dulu itu orang miskin, yang tidak kecukupan. Mereka masuk surga kada. Terus yang kedua, sekalinya Nabi, baru orang-orang yang kaya. Orang kaya akan tertahan, tak sampai masuk kada, tertahan dengan kekayaannya, dengan hartanya, karena akan dihitung, dihisap di situ. Untuk apa hartanya itu dan dari mana? Lah tapi kalau sudah diberikan anak yatim, fuqara masakin, dan termasuk pembangunan menara, masjid dan terusnya, pesantren dan ini, maka termasuk juga sama-sama dengan orang miskin yang ibadah sholat 5 waktu, dan orang-orang yang mampu yang kaya bersama-sama termasuk yang ibadah bersama-sama masuk surganya. Tertahan orang-orang yang tidak sedekah, orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak dermawan, ini tertahan. Ini Kanjeng Nabi sing dawuh. Maten-maten barulah digiring orang-orang yang ahli neraka. Maten-maten Kanjeng Nabi berdiri tegak di pintu neraka. Ternyata Kanjeng Nabi menyampaikan, disitulah yang banyak masuk neraka. Ini ku amah dakhalatu an-nisa, wong wedok singkatan pun neraka nek Allah. Tapi insya Allah lek wong wedok RT 01 RW, RT 02 RW, 04 RW, 03 insya Allah mboten. Karena sudah peduli kepada anak yatim, fuqara masakin, dan semuanya saya yakin sudah ibadah berjamaah maupun di rumah, semua ibadah, termasuk orang-orang ini. Mungkin insya atau perempuan-perempuan yang di luar kota mereka, tapi jenengan insya Allah termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wong wedok itu paling gampang mlebu swarga, tapi paling akeh wong wedok mlebu neraka. Mudah-mudahan kita selalu ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dan cinta kepada salawat, karena Kanjeng Nabi wa rawuh wonten mriki tempangginan. Kalau kita sudah dibacakan salawat dengan husuklah jenengan, kalau waktu sudah maqam ya Nabi salam alaika, husuklah karena Kanjeng Nabi rawuh wonten mriki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.